Malabsorption atau malabsorpsi adalah kondisi di mana usus kecil tidak dapat menyerap nutrisi dari makanan dengan benar. Ini dapat terjadi karena berbagai alasan dan dapat berdampak pada kemampuan tubuh untuk mendapatkan vitamin, mineral, dan nutrisi lainnya yang penting untuk kesehatan. Berikut adalah panduan yang lebih rinci tentang malabsorption. Penyebab malabsorption dapat disebabkan oleh berbagai kondisi dan faktor termasuk 1. Kelainan pencernaan, gangguan di mana enzim atau cairan pencernaan tidak cukup untuk memecah makanan. Contohnya, defisiensi laktasi, kondisi di mana tubuh kekurangan enzim laktase untuk mencerna laktosa. Pankreatitis kronis, inflamasi kronis pada pankreas yang mengganggu produksi enzim pencernaan. 2. Kerusakan atau penyakit usus, kondisi yang merusak lapisan usus kecil atau mengganggu fungsi penyerapan, seperti penyakit celiak, penyakit autoimun yang dipicu oleh gluten, menyebabkan kerusakan pada fili usus kecil, penyakit Crohn, penyakit radang usus yang dapat mempengaruhi berbagai bagian saluran pencernaan, infeksi usus, seperti giardiasis atau infeksi bakteri. Dapat menyebabkan kerusakan sementara atau permanen pada lapisan usus. 3. Respons usus terhadap pembedahan atau medis, prosedur medis atau pembedahan yang memengaruhi fungsi usus, reseksi usus, pengangkatan sebagian usus kecil dapat mengurangi kemampuan penyerapan. Radioterapi dapat merusak jaringan usus. 4. Kondisi metabolisme dan genetik. Beberapa kondisi genetik dapat mengganggu penyerapan nutrisi, seperti fibrosis kistik, kelainan genetik yang mempengaruhi kelenjar eksokrin, termasuk kelenjar di saluran pencernaan. Abetalipoproteinemia, gangguan langka yang mempengaruhi penyerapan lemak dan vitamin yang larut dalam lemak. Gejala malabsorption bisa bervariasi tergantung pada nutrisi yang tidak terserap dengan baik, tetapi gejala umum meliputi diare kronis, salah satu gejala paling umum, termasuk diare berair atau berminyak, penurunan berat badan terjadi tanpa sebab yang jelas seperti diet atau olahraga. Perut kembung dan gas, nyeri dan rasa penuh berlebihan dalam perut, lemah dan lelah akibat dari kekurangan vitamin dan mineral yang diperlukan. Anemia, kekurangan zat besi atau vitamin B12 dapat menyebabkan anemia. Kekurangan vitamin yang larut dalam lemak AND, YK dapat menyebabkan masalah seperti gangguan penglihatan, osteoporosis, dan perdarahan yang mudah. Gangguan pertumbuhan pada anak-anak, malabsorption dapat menyebabkan gagal tumbuh dan masalah perkembangan. Berikut adalah rincian tentang cara mengobati malabsorption. 1. Identifikasi dan penanganan penyebab mendesak. A. Penyakit celiak, diet bebas gluten. Menghindari semua makanan yang mengandung gluten gandum, rehe, barley. Pengawasan medis, pemantauan jangka panjang untuk memastikan kepatuhan terhadap diet dan memperbaiki kekurangan nutrisi. B. Defisiensi laktase, intoleransi laktosa, diet tanpa laktosa, menghindari produk susu atau menggunakan produk yang bebas laktosa, suplemen laktase, mengonsumsi enzim laktase untuk membantu mencerna laktosa saat mengonsumsi produk susu. C. Penyakit radang usus seperti penyakit Crohn dan kolitis ulcerativa, obat antiinflamasi, kortikosteroid, atau agen biologis untuk mengurangi peradangan. Diet khusus menyesuaikan pola makan untuk mengurangi gejala dan mendukung keseimbangan nutrisi. Operasi jika perlu. Prosedur bedah untuk mengangkat bagian usus yang rusak atau terinfeksi. Dan pankreatitis kronis dan kelainan pankreas lainnya, enzim pankreas, suplemen enzim untuk membantu pencernaan jika pankreas tidak menghasilkan cukup enzim. Obat penghilang nyeri untuk mengatasi nyeri kronis yang terkait dengan penyakit. Diet rendah lemak mengurangi beban kerja pankreas dan mencegah gejala. 2. Pengelolaan gejala dan nutrisi. Suplemen vitamin dan mineral. Vitamin larut lemak A, D, E, K. Suplemen untuk mengatasi kekurangan spesifik. Vitamin dan mineral tambahan, zat besi, kalsium, magnesium, dan vitamin B12 mungkin diperlukan sesuai dengan kekurangan yang dihadapi. B.
D. Tinggi kalori dan protein, makanan mudah dicerna, seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, sayuran yang dimasak. Frekuensi makan dalam porsi kecil tetapi sering sepanjang hari untuk memaksimalkan penyerapan. C. Probiotik. Probiotik, suplemen yang mengandung bakteri, baik untuk memperbaiki keseimbangan mikroflora usus yang dapat membantu dalam mengatur fungsi pencernaan dan mengurangi gejala seperti diare. 3. Pengobatan tambahan, hak antibiotik untuk mengatasi pertumbuhan bakteri berlebih di usus kecil small intestinal bacterial overgrowth (SIBO) yang mungkin berkontribusi pada gejala malabsorption. D. Obat anti diare dan penyembuh luka, loperamide untuk mengontrol diare kronis, obat mukoprotektif seperti supralfat untuk membantu melindungi lapisan usus. C. Terapi hormonal jika diperlukan pada kasus-kasus spesifik di mana terdapat kelainan hormonal yang mempengaruhi sistem pencernaan seperti sindrom Zollinger-Ellison yang berpotensi meningkatkan produksi asam lambung secara eksesif. 4. Pengawasan dan pemantauan jangka panjang. Pemeriksaan rutin, tes darah untuk memantau kadar nutrisi dan fungsi organ terkait seperti hati dan pankreas. Konsultasi berulang dengan dietitian atau ahli gastroenterologi untuk menyesuaikan diet dan pengobatan. D. Pendidikan pasien dan dukungan, program edukasi untuk membantu pasien memahami kondisi mereka dan menyesuaikan pola hidup. Grup dukungan untuk berbagi pengalaman dan strategi pengelolaan dengan orang lain yang mengalami kondisi serupa.